Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Zainal dengan NIM 250022257. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan hambatan komunikasi dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baik, pada bagian pertama kita akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi dalam organisasi. Nah, prinsip ini menjadi dasar agar proses penyampaian pesan berjalan efektif. Nah, prinsip yang pertama adalah kejelasan. Dalam organisasi sering terjadi kesalahpahaman karena pesan yang disampaikan tidak jelas. Nah, kejelasan itu berarti kita harus menyampaikan pesan secara langsung. Nah, secara langsung, spesifik, menggunakan kalimat yang tidak menimbulkan makna yang ganda. Misalnya seperti instruksi kerjakan secepatnya. Nah, itu bisa menimbulkan arti berbeda bagi setiap orang. Nah, bagi satu orang mungkin artinya 1 jam, bagi yang lain bisa sehari, karena itu kejelasan waktu, kejelasan tujuan, kejelasan tindakan, terus yang harus diperhatikan. Nah, prinsip yang kedua adalah ketepatan. Nah, ketepatan ini berarti pesan yang disampaikan itu harus benar, akurat, dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam organisasi, data atau informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, dapat mengakibatkan konflik antar anggota, juga hingga menurunnya kepercayaan antar pihak. Jadi, sebelum menyampaikan informasi, sebaiknya kita harus memastikan validitas datanya tersebut. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu kesederhanaan. Nah, tidak semua orang itu memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang sama. Karena itu, menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat yang pendek, dan struktur yang mudah dan dapat dipahami menjadi sangat penting. Nah, kesederhanaan bukan berarti pesan itu menjadi dangkal, tetapi memang lebih cepat diterima dan tidak memerlukan banyak interpretasi. Nah, selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu ada empati. Apa itu empati? Empati itu berarti kemampuan untuk merasakan kondisi, perasaan, dan sudut pandang dari orang lain. Nah, dalam komunikasi organisasi, empati membuat lebih berhati-hati dalam memilih kata, nada bicara, kata penyampaian. Nah, dengan empati ini kita bisa menghindari konflik dan memperkuat hubungan kerja. Selanjutnya ada prinsip konsistensi. Nah, konsistensi ini adalah pesan yang sangat penting agar anggota organisasi itu tidak bingung. Nah, jika hari ini pemimpin mengatakan A, tetapi besoknya berubah menjadi kata B, penjelasannya tanpa penjelasan, maka anggota akan kesulitan untuk menyesuaikan. Selanjutnya ada konsistensi, membuat komunikasi itu juga lebih stabil dan meningkatkan kepercayaan dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya, keterbukaan. Nah, keterbukaan ini adalah komunikasi yang baik terjadi jika semua pihak bersedia menerima informasi baru, terbuka untuk berdiskusi, dan tidak menyembunyikan hal-hal penting. Nah, keterbukaan ini tuh menciptakan budaya komunikasi yang sehat, mendorong kejujuran, dan mengurangi rumor-rumor dalam organisasi. Selanjutnya, prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir yaitu ada namanya umpan balik. Nah, umpan balik atau feedback ini adalah komunikasi baru. Komunikasi baru bisa dikatakan efektif jika penerima pesan itu benar-benar memahami maksudnya. Nah, maksudnya itu umpan balik ini menjadi alat untuk mengecek pemahaman tersebut, pemahaman tentang pesan tersebut. Dengan adanya respon baik berupa pertanyaan, pengulangan pesan, ataupun persetujuan, kita dapat mengetahui apakah pesan sudah tersampaikan dengan benar atau belum. Selanjutnya, pada bagian kedua kita akan membahas tentang berbagai hambatan dalam komunikasi organisasi. Nah, hambatan ini itu penting dikenal karena bisa mengganggu kelancaran informasi dan menyebabkan kesalahpahaman. Nah,
Kita membahas dari hambatan yang pertama, yaitu ada hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini berkaitan dengan kondisi lingkungan yang mengganggu proses komunikasi. Itu contohnya ruangan yang terlalu bising sehingga suara itu tidak jelas terdengar. Nah, jarak yang terlalu jauh atau pencahayaan yang buruk atau adanya gangguan teknologi seperti mikrofonnya rusak, jaringan internet yang terputus, wifi yang terputus, atau kualitas sinyal pun yang buruk. Nah, selanjutnya juga ada hambatan yang kedua. Nah, hambatan yang kedua itu adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis adalah hambatan ini muncul dari kondisi mental, emosional, atau pribadi seseorang. Misalnya, ada rasa cemas, rasa stres, marah, takut untuk berbicara, rendah diri, atau sikap kita itu negatif terhadap orang tertentu dari pemikiran kita sendiri. Nah, ketika seseorang sedang marah atau stres, pesan yang diterima bisa disaring oleh emosi tersebut, sehingga makna pesan itu dapat berubah atau ditafsirkan secara keliru. Nah, hambatan psikologis ini juga termasuk prasangka atau namanya stereotip, di mana seseorang itu sudah memulai menilai buruk pihak orang lain sebelum mendengarkan pesannya. Contohnya itu seperti kita yang berpikir bahwa berkomentar itu akan membuat orang yang kita komentari itu berpikiran buruk tentang penilaian kita, tapi itu malah menjadi solusi atau itu akan menjadi inspirasi untuk orang yang kita berikan komentar tersebut. Nah, selanjutnya ada hambatan yang ketiga, yaitu ada hambatan semantik namanya. Hambatan semantik itu adalah hambatan yang disebabkan oleh bahasa. Nah, penggunaan bahasa yang terlalu teknis, istilah khususnya itu jargon, kata-kata yang ambigu atau struktur kalimat yang rumit menyebabkan penerima itu tidak memahami pesan seperti apa yang dimaksud. Nah, contohnya seperti penggunaan istilah teknologi kepada orang yang tidak memiliki latar belakang, atau penggunaan bahasa daerah yang tidak dipahami lawan bicara. Dengan berbagai macam-macam bahasa daerah itu, kita mungkin dari situ kita akan mendapat kesalahpahaman dari penggunaan bahasa tersebut. Nah, itu akan sangat berpengaruh untuk komunikasi. Selanjutnya ada namanya hambatan sosial budaya. Nah, setiap individu ini membawa nilai, keyakinan, kebiasaan, dan norma budaya yang berbeda. Perbedaan budaya itu dapat menyebabkan cara memahami pesan itu juga berbeda. Contohnya, dalam budaya tertentu berbicara secara langsung dianggap sopan, tetapi di budaya lain itu justru dianggap lebih kasar, karena hambatan ini tuh muncul dalam organisasi yang memiliki keberagaman yang tinggi. Nah, selanjutnya hambatan organisasi. Nah, hambatan ini itu berasal dari struktur dan aturan organisasi itu sendiri. Nah, organisasi dengan birokrasi panjang sering menghambat aliran informasi. Karena apa? Karena pesan harus melalui banyak tahap sebelum sampai ke pihak yang dituju. Nah, hambatan organisasi ini muncul dari aturan komunikasi yang terlalu kaku, ada gayanya yang terlalu kepemimpinannya tuh otoriter, yang tidak memiliki ruang dialog ataupun sistem komunikasi yang tidak rapi. Nah, itu ada juga hambatan terakhir. Nah, hambatan terakhir ini ada namanya persepsi. Persepsi ini apa? Persepsi ini adalah hambatan ini itu muncul ketika seseorang itu menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, ada cara berpikirnya dan penilaian pribadi individu. Nah, dua orang ini bisa menerima pesan orang yang sama, tapi memahami secara berbeda karena perbedaan persepsi. Persepsi itu kayak perbedaan pendapat. Contohnya,
Contoh ada kata segera. Nah, kata segera itu bisa ditafsirkan sebagai ada orang yang beranggapan itu 5 menit, 5 menit. Nah, ada juga yang menganggapkan itu 1 jam bagi orang lain. Nah, hambatan persepsi ini itu sering terjadi, sering menjadi sumber kesalahpahaman dalam organisasi. Nah, itu adalah hambatan-hambatan itu adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu membahas kemampuan menganalisis dalam komunikasi. Nah, komunikasi ini atau kemampuan ini sangat penting karena tidak cukup hanya memahami teori komunikasi saja, tetapi kita harus mampu menerapkan dalam situasi yang lebih nyata. Nah, seperti yang pertama yaitu kemampuannya dimulai dari menganalisis atau kemampuan mengidentifikasi. Nah, menganalisis dimulai dari kemampuan mengidentifikasi ini adalah prinsip komunikasi apa yang perlu digunakan pada situasi tertentu. Nah, pada satu situasi yang mungkin lebih sesuai seperti itu. Misalnya ketika memberikan perintah penting. Nah, prinsipnya ada kejelasan, ketepatan, ada umpan balik yang menjadi dasar paling utama. Namun ketika memberikan kritik, prinsip empati dan kesederhanaan lebih penting. Kemudian kemampuan kita untuk menganalisis juga mencangkup kemampuan mengenali hambatan komunikasi. Nah, ini itu artinya seseorang itu dapat melihat tanda-tanda ketika komunikasi itu tidak berjalan efektif. Tanda-tanda itu biasanya berupa pesan yang terus disalahpahami, respon yang tidak sesuai, masih itu yang tidak sampai kepada pihak yang dituju, seperti itu. Selanjutnya, setelah mengenal hambatan, lanjut kita langkah ke berikutnya, yaitu menganalisis akar dari penyebab. Nah, kita harus tahu dan memahami apakah hambatan itu terjadi karena faktor pribadi, nah lingkungan, bahasa, budaya, atau aturan organisasi itu sendiri. Nah, aturan organisasi itu tanpa mengetahui penyebab utamanya, maka solusinya tidak akan efektif. Selanjutnya adalah kemampuan menganalisis juga melibatkan kemampuan merumuskan strategi perbaikan. Nah, strategi perbaikan ini contohnya ketika hambatan itu berasal dari bahasa, maka strategi yang dilakukan adalah menggunakan istilah yang lebih sederhana, yang lebih dipahami, yang umum digunakan. Nah, jika hambatan itu berasal dari struktur organisasi, maka perlunya perbaikan alur komunikasi. Nah, bila hambatan itu berasal dari psikologis, maka pendekatannya itu harus lebih persuasif dan empatik. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan memahami tentang kemampuan menganalisis dalam komunikasi. Cangkup kemampuan untuk menyesuaikan gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi dengan situasi. Dalam organisasi, kita itu tidak bisa memakai satu gaya komunikasi untuk semua keadaan. Ada saatnya kita harus memakai harus tegas, ada saatnya kita santai, ada saatnya kita formal, ada saatnya perlu kita komunikasi yang lebih dua arah. Nah, yang terakhir kemampuan menganalisis adalah mengevaluasi efektivitas komunikasi, yang dimana artinya itu setelah kita menerapkan strategi perbaikan, kita harus melihat apakah komunikasi itu sudah lebih baik, apakah pesan sudah dipahami, apakah konflik itu berkurang dengan komunikasi, apakah hubungan antar anggota itu semakin positif, dan evaluasi ini itu membantu perbaikan komunikasi untuk masa yang akan mendatang. Baik, itulah penjelasan dari kemampuan untuk menganalisis prinsip dan hambatan komunikasi. Jadi, simpulkan untuk menciptakan komunikasi organisasi yang efektif, kita harus memahami prinsip-prinsip dasar, mengenali berbagai hambatan yang mungkin akan muncul, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis situasinya.
Dengan menguasai ketiga hal ini, komunikasi dapat berjalan lebih lancar, lebih jelas, dan lebih bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi. Baik, sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.